akan datang banyak orang dengan memakai namaku. Nah, jadi si penyesat ini ya akan datang dengan memakai nama Tuhan. Artinya pengajaran mereka tetap memakai nama Tuhan, bukan nama setan, bukan nama dewa-dewa. Siapa nama Tuhan itu yang akan mereka bawa. Sebab pengajaran mereka akan seolah-olah membawakan firman Tuhan. Itulah penyesat. Kalau pengajaran mereka tidak membawakan apa yang tertulis dalam kitab suci, maka jelas kita tahu itu sesat, ya. Nah, mereka akan datang dengan memakai namaku. Itu poin pertama. Penyesat itu akan datang dengan memakai nama Tuhan. Mana sorgawi? Bait Elohim akan diruntuhkan. Ketika Yosua keluar dari bait Elohim, seorang muridnya berkata kepadanya, "Guru, lihatlah betapa kokohnya batu-batu itu dan betapa megahnya gedung-gedung itu." Lalu Yosua berkata kepadanya, "Kau lihat gedung-gedung yang hebat itu, yang hebat ini? Tidak satu batu pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan." Artinya kesudahan daripada segala sesuatu, ya. Jadi semuanya akan diruntuhkan. Sehebat apapun, semegah apapun bangunan-bangunan yang kita lihat saat ini, kita harus tahu jikalau semuanya itu akan diruntuhkan. Namun kapankah atau bila manakah itu akan terjadi? Mari kita bahas kembali. Permulaan penderitaan. Ketika Yosua duduk di atas bukit Zaitun berhadapan dengan bait Elohim, Petrus, Yakobus, Yohanes dan Andreas bertanya sendirian kepadanya, "Katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi dan apakah tandanya kalau semuanya itu akan sampai kepada kesudahannya?" Jadi murid-murid Tuhan bertanya, kapan itu akan terjadi? Kemudian Tuhan Yesus menjawab. Maka mulailah Yesus berkata kepada mereka, "Waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Akan datang banyak orang dengan memakai namaku dan berkata, 'Akulah dia.' Dan mereka akan menyesatkan banyak orang." Sampai di sini dulu pembahasan kita malam ini, ya. Berikutnya akan kita bahas kembali. Tapi satu ayat atau topiknya di dalam satu ayat, ya, 2 ayat. Dari mulai ayat 5 sampai ayat yang ke-6, ya. Nah, permulaan penderitaan ini perikopnya, ya. Nah, di dalam cerita ini, ya, murid-murid Tuhan Yosua bertanya, kapankah semua itu akan dirobohkan, akan diruntuhkan, ya? Kapankah semuanya itu akan berlalu? Di akhir zaman, ya. Nah, semuanya itu akan kita lihat dengan tanda-tanda, ya. Tanda yang paling nyata tentang akhir zaman yaitu penyesatan. Bukan gempa bumi, bukan perang, karena itu terjadi setelahnya ini, ya. Tanda yang paling nyata adalah penyesatan. Jadi kalau kita melihat dan mengenal penyesat itu, maka kita akan tahu apakah kita sudah berada di masa yang dikatakan akhir zaman, ya. Apakah penyesat itu telah ada di hadapan kita, ya. Nah, di ayat yang kelima dikatakan, "Waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu." Itu hal pertama yang diperingatkan oleh Tuhan Yahusua. Di saat murid-muridnya bertanya, bila manakah itu akan terjadi? Jadi di saat tanda ini telah nyata di hadapan kita, yaitu penyesatan, maka di sini kita harus berjaga-jaga, ya. Nah, di ayat yang ke-6 ini, di sini banyak orang yang menyalahartikan. Bahkan dahulu waktu pertama sekali di dalam Tuhan, ya. Nah, ayat ini salah penafsiran, ya.
bahkan dari banyak yang katanya hamba Tuhan. Di sini dikatakan akan datang banyak orang dengan memakai namaku dan berkata akulah dia. Nah, yang salahnya di mana? Di dalam pemahaman akulah dia. Jadi banyak yang menafsirkan ayat ini, penyesat itu nanti akan memakai nama Tuhan, ya. Dan si penyesat itu akan mengaku kalau dia adalah Tuhan. Itulah penafsiran yang mereka berikan. Namun beberapa waktu lalu di saat Tuhan membongkar ayat yang satu ini, ya, saya tercengang, saya terkagum-kagum akan kebesaran Tuhan yang membukakan segala penafsiran-penafsiran atau hikmat daripada Roh Kudus. Ternyata apa yang saya dengar selama ini tentang siapa penyesat ini adalah salah. Karena mereka selalu mengatakan nanti penyesat itu datang mengaku-ngaku memakai nama Tuhan, dan penyesat itu akan mengaku sebagai Tuhan katanya. Nah, kalau ada pengajaran seperti itu bukan penyesat, tetapi jelas itu sesat, ya. Nah, kalau sudah jelas sesat kita lihat, maka kita pun akan sulit untuk disesatkan, ya. Karena kalau ada seseorang dia katakan saya adalah Yahusua, katanya seperti itu, ya. Nah, maka kita pun akan katakan, oh ini sudah tidak sesuai yang tertulis lagi. Ini sesat ini, ya. Dan kita pun tidak akan disesatkan olehnya. Karena dengan akal budi kita, dengan logika kita, dengan pemahaman kita akan mudah bagi kita untuk mengenali kalau itu sesat. Tetapi di sini yang lebih parah, Penyesat itu akan membawa orang untuk disesatkan dengan segala pemahaman-pemahaman yang seolah-olah itu adalah kebenaran padahal tidak. Ya. Nah, kita akan membahas ayat yang ke-6. Dikatakan kalau penyesat itu dari ayat 5, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Dan pesan ini kembali diingatkan kepada kita, waspadalah hai saudara-saudaraku. Waspadalah kita semua supaya jangan ada orang yang menyesatkan kita. Oleh karena itu pentingnya bagi kita untuk memahami, untuk menguasai benar-benar apa isi daripada yang tertulis dalam kitab suci yang Tuhan telah anugerahkan bagi kita, ya. Kalau kita tidak membaca ini, maka gampang dan sangat mudah kita untuk diombang-ambingkan. Karena iblis juga akan menyamar sebagai malaikat terang. Dia akan datang seolah-olah dia membawa kebenaran, padahal sesungguhnya tidak, ya. Iblis tidak nyata-nyata untuk menyesatkan itu dengan perbuatan jahat. Kalau langsung perbuatan jahat yang iblis nyatakan, maka kita akan mengenali kalau itu salah. Tetapi dia akan menyamar, dia akan menyusup. Itulah penyesat yang akan sulit dibedakan oleh manusia. Kalau hubungannya tidak intim bersama Tuhan, maka manusia akan sulit membedakan mana dia penyesat itu, mana yang bukan, ya. Nah, di ayat ke-6, akan datang banyak orang dengan memakai namaku. Nah, jadi si penyesat ini, ya, akan datang dengan memakai nama Tuhan. Artinya pengajaran mereka tetap memakai nama Tuhan, bukan nama setan, bukan nama dewa-dewa. Siapa nama Tuhan itu yang akan mereka bawa. Sebab pengajaran mereka akan seolah-olah membawakan firman Tuhan. Itulah penyesat. Kalau pengajaran mereka tidak membawakan apa yang tertulis dalam kitab suci, maka jelas kita tahu itu sesat, ya. Nah, mereka akan datang dengan memakai namaku. Itu poin pertama. Penyesat itu akan datang dengan memakai nama Tuhan, ya. Poin yang kedua, dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia. Nah, mari perhatikan Alkitab saudara, ya. Baik dalam terjemahan apapun kita bisa lihat, kecuali dalam handphone, ya. Jangan saudara membuka dalam handphone. Kalau dalam handphone dia nggak kelihatan antara huruf besar dan kecil, titik koma kadang kurang, ya.
Nah, itu pentingnya saudara harus membaca kitab suci itu secara tertulis buku ya, jangan handphone ya. Nah, karena kalau di handphone aku di sini huruf kecil ya. Nah, tapi kita coba cek kitab-kitab terjemahan apapun, aku di sini huruf besar ya. Nah, dan dia di sini huruf besar. Nah, ini yang perlu kita pahami. Tadi yang poin pertama, penyesat itu akan datang dengan memakai nama Tuhan. Poin kedua, dan mereka akan berkata, kalau akulah dia. Nah, siapa aku di sini? Siapa dia di sini? Banyak pemahaman yang mengatakan kata aku di sini ya penyesat itu sendiri. Bukan. Jadi aku di sini bukan penyesat itu sendiri, bukan. Nah, yang menyatakan ini siapa? Tuhan Yahusua anak manusia itu. Nah, kata akulah di sini yaitu Yahusua itu sendiri. Ya, jadi bukan penyesat itu, bisa dipahami ya. Itu pentingnya kita belajar. Nah, penyesat itu akan datang dengan memakai nama Tuhan. Kemudian penyesat itu akan berkata kalau Tuhan Yahusua itu adalah dia. Dia di sini siapa? Dia di sini huruf besar, bukan huruf kecil. Nah, kalau kita selidiki perjanjian baru, kata dia di sini ada dua pengertian. Yang pertama, dia di sini sebagai Mesias atau yang diurapi. Yang kedua, kata dia di sini dipakai juga untuk sebutan Bapa. Ya. Nah, jadi bisa kita memberikan kesimpulan kalau penyesat itu akan berkata, Yahusua itulah Tuhan. Ya. Kalau penyesat itu akan berkata, Yahusua itu adalah Mesias. Bisa paham ya? Jadi artinya penyesat itu akan membawa pengajaran sesuai dengan apa yang tertulis. Bisa dipahami? Dengan kata lain, penyesat itu datang dengan pengajaran-pengajaran firman Tuhan yang mengaku nama Tuhan, yang mengakui kalau anak manusia itu adalah Tuhan. Ya. Bisa terbuka ya. Karena selama ini saya salah diberikan pemahaman tentang hal ini dengan orang-orang yang mengajar saya, ya. Nah, dulu sebelum Roh Kudus benar-benar melawat ya. Karena mereka katakan kalau penyesat itu nanti datang dia mengaku sebagai Tuhan. Padahal tidak, penyesat itu bukan mengaku sebagai Tuhan, tetapi penyesat itu akan mengajarkan sebagaimana pengajaran kekristenan. Bisa dipahami ya? Mengakui nama Tuhan, mengakui anak manusia itu sebagai Mesias, sebagai yang diurapi atau sebagai Tuhan. Nah, jadi apa? Bagaimana mereka menyesatkan? Ini yang perlu kita ketahui, ya. Makanya tadi Roh Kudus memberikan judulnya, siapakah penyesat yang sesungguhnya? Penyesat sesungguhnya itu berada di kalangan kita sendiri yang mengaku satu iman dengan kita. Karena anti-Hamasia atau yang disebut antikris itu berasal dari tengah-tengah kita, benar? Jadi bukan mereka yang penyembah dewa-dewa itu yang menjadi penyesat. Mereka tuh jelas sesat. Ya siapa yang mau disesatkan oleh mereka? Mereka lah yang tersesat oleh sesuatu yang sudah nyata kita tahu sesat, ya. Jadi penyesat itu akan membawakan segala sesuatu yang seolah-olah serupa dengan apa yang kita pelajari. Disinilah pentingnya kita mengetahui bagaimana mereka akan menyesatkan. Mari kita sama-sama mendengarkan apa pesan yang Tuhan berikan tadi siang ya. Nah, siapakah penyesat yang sesungguhnya? Dia yang mengajarkan firman-Ku, kata Tuhan, namun membawa umatku jauh dari hukum, juga perintah dan ketetapan yang telah diberikan kepada umat manusia melalui Musa. Poin pertama dari apa yang Tuhan sampaikan tadi, penyesat itu adalah mereka yang mengajarkan firman Tuhan, namun membawa umat Tuhan jauh dari hukum
dan juga ketetapan yang telah diberikan kepada umat manusia melalui hambanya Musa. Jadi semua hukum itu, semua ketetapan itu masih Tuhan nyatakan tetap berlaku sampai detik ini. Ya. Nah, kemudian hukum-hukum ditujukan kepada seluruh umat manusia. Bagi setiap umat yang memberi diri hidup dipimpin oleh Roh, juga diperintah oleh Rohku. Jadi hukum dan perintah yang diberikan oleh Tuhan melalui Musa itu diberikan kepada semua manusia yang mau menerima Dia sebagai Tuhan, yang mau hidup sepenuhnya dipimpin oleh Tuhan, ya. Hukum-hukum itu ditujukan untuk membimbing umat manusia untuk selalu berdiri di atas dasar firman yang kudus yang diberikan oleh Tuhanmu untuk membimbingmu, memberkati Tuhan juga umat manusia. Nah, memberkati Tuhan. Tadi saya berpikir, apa sih arti memberkati Tuhan? Apa iya kita memberkati Tuhan? Saya diingatkan dengan lagu Bless the Lord, oh my soul. Nah, jadi diberkatilah Tuhan. Dengan apa? Hidup kita yang menyatakan kemuliaan Tuhan dengan segala puji-pujian kita, ya. Jadi hukum itu ditujukan kepada umat manusia untuk selalu berdiri di atas dasar firman yang kudus yang diberikan oleh Tuhan untuk membimbing dan juga untuk memberkati umat manusia. Jadi hukum itu juga jadi hakim bagi setiap perilakumu. Juga hukum itu untuk menuntunmu untuk menjadi pribadi yang kudus, supaya aku dipermuliakan di atas setiap pribadimu yang tulus untuk diam di dalam aku. Jadi kata Tuhan, hukum itu diberi menuntun kita kepada kebenaran yang menyelamatkan, ya. Jadi segala hukum yang Tuhan berikan, segala perintah dan ketetapan yang Tuhan berikan, semuanya itu adalah menuntun kita kepada kebenaran, menuju kepada keselamatan, ya. Jadi jangan susah-susah untuk melakukannya. Nah, dan hukum itu juga membawa kita untuk berdiri teguh di dalam iman kepada Tuhan, ya. Karena dengan ketaatan kita kan iman kita akan berdiri dengan teguh. Kalau kita melakukan hukum dan perintah Tuhan serta ketetapannya, di sana kita percaya kepada Dia. Karena kalau kita tidak percaya, maka kita tidak akan melakukannya, kita tidak akan taat, ya. Dan Tuhan juga katakan, hukum itu pun juga membawa kesatuan di antara umat manusia. Nah, jadi kelihatan antara orang yang hidup di dalam Tuhan dengan yang tidak hidup di dalam Tuhan. Yang hidup di dalam Tuhan, mereka akan bersatu dan bersepakat untuk melakukan amanah yang Tuhan berikan atau perintah yang Tuhan berikan, ya. Jadi hukum itu diberikan untuk membawa kesatuan di antara umat manusia. Berikut, juga hukum-hukum ditetapkan di dalam mulutku, kata Tuhan. Hukum-hukum ditetapkan di dalam mulutku, kata Tuhan, untukmu melakukannya bagiku, supaya aku melihatmu taat dan di setiap firmanku. Ini keren, kalimatnya keren, ya. Nah, sekali lagi saya akan baca. Juga hukum-hukum ditetapkan di dalam mulutku, kata firman Tuhan, untukmu melakukannya. Jadi hukum itu ditetapkan dari mulut Tuhan itu sendiri supaya kita melakukannya. Dan melakukannya untuk apa? Bagiku, kata Tuhan. Jadi kita melakukan hukum itu bukan untuk kita tetapi untuk Tuhan, supaya aku melihatmu taat di setiap firmanku, kata Tuhan. Hukum-hukum itu pun membuatmu serupa dan segambar dengan aku. Ini sangat benar, sangat tepat dan patut untuk kita renungkan. Dikatakan hukum itu pun membuatmu serupa dan segambar dengan aku. Dia telah datang sebagai anak manusia, ya. Segambar dengan kita, segambar, ya kan? Namun apakah kita serupa dengan Tuhan?
kita serupa di dalam segala apa? Perbuatan-perbuatan yang Tuhan tunjukkan sebagai teladan bagi kita. Itulah membuat kita segambar dan serupa dengan Tuhan. Nah, itu dia lakukan dengan apa? Tuhan itu taat dengan segala hukum Taurat, itu ada tertulis ya. Yahusua dan hukum Taurat ya. Dan dia pun dilahirkan dan dia taat serta takluk akan segala hukum Taurat ya. Jadi membuat kita segambar dan serupa dengan Tuhan adalah dengan kita taat akan segala hukum dan ketetapan yang Tuhan telah berikan bagi kita ya. Tadi dia telah lahir sebagai anak manusia. Segambar toh, punya mata, telinga, hidung dan mulut ya, punya tangan dan kaki ya. Nah, namun apakah kita serupa? Itu yang harus kita renungkan dari setiap kita ya. Oke, kita boleh segambar, tapi apakah kita serupa? Sama seperti kembar ya, serupa tapi tak sama katanya ya. Nah, kembar banyak memiliki kesamaan di dalam wajah mereka, tetapi apakah sama perilaku mereka ya? Jadi Tuhan mau kita serupa dengan Tuhan dan segambar dengan Tuhan ya. Bagaimana dia selama ada di dalam bumi ini, maka lakukanlah itu. Dia taat akan segala hukum Tuhan, maka serupalah dengan Tuhan, segambarlah dengan dia ya. Nah, sekali lagi Tuhan katakan, hukum-hukum itu pun membuatmu serupa dan segambar dengan aku, kata Tuhan. Jadi kalau saudara ingin serupa dan segambar dengan Tuhan, maka setia dan taatlah akan segala firman Tuhan. Tetapi banyak orang yang telah meniadakan dan mengurangi firman-Ku, sehingga umatku jauh dari perintahku, oleh penyesat yang menyesatkan umatku, oleh filsafat-filsafat yang menjauhkan firman-Ku dari kebenaran yang sesungguhnya. Jadi seperti inilah penyesat yang dimaksudkan oleh Tuhan. Siapa mereka? Mereka yang datang dengan membawa nama Tuhan, mereka yang datang dengan mengakui anak manusia sebagai Mesias, mereka yang datang dengan mengakui anak manusia sebagai Tuhan, namun mereka meniadakan dan mengurangi firman Tuhan ya, sehingga umat Tuhan pun melakukan pelanggaran oleh peniadaan yang telah mereka buat. Oleh karena firman telah dikurang-kurangi, oleh karena filsafat atau doktrin-doktrin yang telah dibuat oleh manusia, sehingga memisahkan antara kebenaran yang sesungguhnya ya. Jadi dikatakan di sini, tetapi banyak orang yang telah meniadakan dan mengurangi firman-Ku, sehingga umatku jauh dari perintahku oleh penyesat. Jelas di sini dikatakannya oleh penyesat yang menyesatkan umatku, oleh filsafat-filsafat yang menjauhkan firman-Ku dari kebenaran yang sesungguhnya. Jadi jelas di sini Tuhan mengklaim siapa penyesat itu. Mereka yang mengurang-urangi ya, bahkan meniadakan firman Tuhan ya. Mau satu iota pun, mau satu titik pun tidak akan pernah ditiadakan daripada hukum Taurat, tidak akan pernah ditiadakan daripada firman Tuhan. Jadi barang siapa yang meniadakan, barang siapa yang mengurang-urangi ya, maka merekalah yang disebut sebagai penyesat, karena mereka datang dengan seperti domba ya, yang sesungguhnya mereka adalah serigala ya, yang hendak menerkam dengan apa? Membingungkan umat Tuhan, membingungkan jemaat Tuhan dengan segala filsafat-filsafat kosong yang telah diciptakan oleh pikiran manusia, menafsirkan firman Tuhan sehingga mengurangi dan meniadakan kebenaran itu ya. Sudah jelas ya penyesat itu siapa? Jadi penyesat itu tetap membawakan nama sebagai kekristenan,
atau tetap membawakan nama sebagai hamba Tuhan, ya, atau pengajar kebenaran katanya, namun tidak di dalam kebenaran yang sesungguhnya, yang mengurangi atau meniadakan isi daripada perintah Tuhan. Kemudian Tuhan berfirman, tulah yang besar akan melanda bumi. Oleh tulah yang besar akan melanda bumi ini oleh pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan oleh umat manusia. Nah, waktu tadi ini disampaikan, saya mengingat nubuatan Yesaya, ya. Akan banyak terjadi bencana-bencana. Oleh karena apa? Mereka telah jauh dari perintah Tuhan, ya. Bahkan di Yehezkel juga dikatakan kemurkaan Tuhan nyata terjadi, penghukuman atas bumi terjadi. Oleh karena apa? Mereka telah memperkosa kesucian daripada firman Tuhan. Memperkosa kesucian artinya menodai atau merusak kemurnian daripada firman Tuhan itu. Salah satu contoh, ya. Kita mengingat titah keempat. Dikatakan di sana, ingat dan kuduskanlah hari Sabat, ya. Nah, sementara prakteknya itu dirubah, ya. Kenapa itu dirubah? Oleh karena filsafat manusia. Nah, bahkan ini menjadi perdebatan atau kontroversi yang sangat besar di kalangan kekristenan. Mereka selalu berkata Tuhan berdaulat atas setiap hari. Tetapi sesungguhnya firman Tuhan tetaplah firman Tuhan, dan firman itu adalah kudus, ya, yang ditetapkan dan keluar dari mulut Tuhan itu sendiri, yang tidak bisa diganggu gugat, yang tidak bisa dibatalkan oleh siapapun kecuali Tuhan itu sendiri. Sebab ketetapan yang dibuat oleh presiden, siapa yang mampu untuk mencabutnya? Presiden itu sendiri. Terlebih ketetapan yang dibuat oleh Tuhan yang berkuasa sendiri, ya. Siapapun tidak bisa, mau Rasul Paulus pun tidak bisa merubahnya. Jadi selama ini apa yang salah? Kita yang salah, berjalan di dalam filsafat manusia, penafsiran yang dibuat oleh manusia. Manusia sering berkata, nggak apa-apa, Tuhan kan berdaulat. Nggak apa-apa, Tuhan kan maklum. Terlalu gampang bagi kita untuk menyampaikan hal demikian tanpa kita sadari, ya. Tuhan tidak mau dipermainkan, ya. Kecuali kalau Tuhan sendiri berfirman langsung di telinga saudara, dan saudara benar mengklaim itu Tuhan. Tidak apa-apa anakku, rubahlah itu. Titah keempat, kata Tuhan, satu contoh, ya kan. Dan itu harus disaksikan 2-3 orang, ya. Nah, sampai detik ini, adakah yang telah merubah itu? Yang kita tahu itu sendiri dari Tuhan, berasal dari Tuhan. Adakah pernah kita dengar? Dan apakah ada tertulis di dalam kitab suci dari Kejadian sampai Wahyu, kalau satu perintahnya atau satu hukumnya dirubah? Tidak pernah. Bahkan sampai Tuhan Yahusua datang pun ke dalam dunia, dia tidak merubah, bahkan menggenapi. Makanya sampai dia berfirman di dalam dia sebagai anak manusia, apa yang disampaikan di dalam Matius 5 ayat 17 sampai 20. Aku datang bukan untuk meniadakan, tetapi aku datang untuk menggenapi, katanya. Barang siapa meniadakan satu titik atau satu iota pun, maka ia tidak akan layak, ya. Ia akan menduduki tempat yang paling rendah. Artinya apa? Hal terendah dari kerajaan surga, neraka, ya. Jadi kita tidak boleh meniadakan, bahkan mengajarkan, ya, hal yang salah. Jadi kalau pengajaran yang kita dengar di luar daripada firman Tuhan, di luar daripada kemurnian hukum dan ketetapan Tuhan, maka menjauhlah daripadanya. Mereka lah yang dikatakan Tuhan sebagai penyesat tersebut, ya. Kita lanjut. Aku Tuhan berfirman, kuduskanlah firmanku di dalam dirimu, supaya aku mendapati engkau setia, taat akan seluruh hukum, juga ketetapanku, supaya aku memberikan mahkota bagimu di dalam kerajaan sorga mulia. Pesan yang keren, ya.
Jadi bagi setiap kita yang mendengarkan, sekalipun saat ini banyak penyimpangan-penyimpangan yang sebelumnya telah kita dengar, kembalilah ke dalam kemurnian firman. Ambil kitab suci saudara, ambil Alkitabmu ya, baca, selidiki ya, minta hikmat Tuhan untuk menafsirkannya, maka engkau akan memahami dan mengerti ya. Karena demikian juga hidupku di dalam Tuhan. Saya katakan kepada Tuhan, Tuhan, semua pengajar-pengajar akan membingungkanku dan menyesatkanku, dan saya tidak tahu siapa yang benar-benar murni. Tuntunlah aku dan ajarlah aku di dalam Roh-Mu. Nah, itulah doaku kepada Tuhan. Dan puji Tuhan, sampai detik ini pengajaran ini dipimpin oleh Roh-Nya dan diperintah oleh Roh-Nya ya. Jadi kita berjalan bukan atas apa kata manusia ya, namun apa kata firman Tuhan. Karena kita harus berjalan sesuai dengan yang tertulis ya. Dikatakan lagi, aku ulang ya, aku Tuhan berfirman, kuduskanlah firman-Ku di dalam dirimu, supaya aku mendapati engkau setia, taat akan seluruh hukum juga ketetapan-Ku, supaya aku memberikan mahkota bagimu di dalam kerajaan sorga mulia. Jadi bagi saudara dan saya, mari dari hari ini ya, kita melakukan dan menguduskan firman Tuhan di dalam kehidupan kita dengan apa? Kita melakukan firman yang murni, jangan setengah-setengah, jangan sepenggal-sepenggal, semuanya ya. Kemudian sampaikanlah, barang siapa yang mengubah hukum juga ketetapan-Ku, sungguh kebinasaan yang kekal yang telah disediakan bagi orang-orang yang melakukannya. Sekali lagi, sampaikanlah, barang siapa yang mengubah hukum juga ketetapan-Ku, sungguh kebinasaan yang kekal yang telah disediakan bagi orang-orang yang melakukannya. Ingat ayat yang mengatakan, celakalah orang yang menyesatkan dan yang disesatkan. Sama-sama celaka. Jadi saudara, jangan mau disesatkan ya. Kembali kepada kemurnian firman Tuhan. Berikutnya, sampaikanlah firman Tuhan, aku Tuhan memberikan hukum tersebut juga ketetapan yang tidak akan pernah diubah oleh siapapun, oleh kuasa, hanya ada di dalam aku, Tuhan yang memberikannya bagi engkau. Jadi Tuhan berfirman, hanya Dialah yang berkuasa, hanya Dialah yang mampu untuk merubah segala firman-Nya ya. Dikatakan juga, katakanlah juga, saatnya bumi sudah harus berdiri di atas dasar firman yang kudus, supaya umat yang setia olehnya diselamatkan dari kesukaran yang akan datang. Sebab kesukaran telah tiba, banyak orang telah berdiri di atas pemikiran sendiri, juga mencintai diri sendiri dan tidak tahu berterima kasih. Kasih semakin dingin. Inilah tanda awal yang besar dari kesukaran yang sudah tiba. Kesukaran yang paling nyata, yang paling besar, kita pernah diingatkan oleh Tuhan. Apakah itu bukan keadaan dunia yang semakin kacau balau ya, yang satu contoh kekurangan di mana-mana? Bukan itu kesukaran yang sesungguhnya. Kesukaran yang sesungguhnya ada di dalam karakter manusia yang semakin sulit dibentuk dan dibawa kepada kebenaran firman Tuhan. Mencintai diri sendiri, cinta akan uang, pemfitnah, pembual ya, tidak tahu berterima kasih. Nah, ini kesukaran yang sesungguhnya. Jadi kesukaran yang sesungguhnya itu adalah pertobatan yang sangat sulit ya, itu ya. Kemudian masa kesukaran tiba, hai umat manusia, berdirilah dan berserulah, kesudahan akan segala sesuatu sudah semakin dekat, tibalah saatnya bumi ini akan berlalu ya. Jauhilah penyesat-penyesat yang menyesatkanmu dengan membawa namaku. Sekali lagi Tuhan katakan,
Jauhilah penyesat-penyesat yang menyesatkanmu dengan membawa namaku. Ingat, penyesat itu siapa? Mereka akan datang dengan membawa nama Tuhan dan mereka mengaku itu anak manusia sebagai Tuhan dan juru selamat, ya. Namun mereka meniadakan atau mengurang-urangi apa yang tertulis, yaitu hukum, ketetapan dan perintah-perintah Tuhan, ya. Aku Tuhan mengingatkanmu jauh sebelum semua itu tiba di hadapanmu. Sungguh itulah masa yang sangat sulit, ya. Umat manusia pun sulit membedakan mana yang baik dan benar dan mana yang bukan berasal daripadaku, sebab hubungan yang intim di dalamku telah semakin hilang, ya. Jadi manusia akan sangat sulit untuk membedakan, ya, mana yang berasal dari Tuhan, mana yang tidak, mana kebenaran, mana tidak, ya. Sebentar, ada yang kubaca. Kenapa manusia sulit untuk membedakannya? Karena hubungan manusia yang sudah semakin redup, sudah semakin jauh daripada Tuhan, ya. Sehingga manusia di zaman ini pun kebanyakan hanya mau mendengar yang enak di telinga, ya. Sesuai dengan tulisan yang di dalam kitab Petrus, apa dikatakan? Siapa guru-guru palsu, pengajar-pengajar palsu, ya. Mereka yang mengajarkan khotbah-khotbah yang hanya mengenakan telinga dan mengenyangkan perut. Namun manusia pun banyak yang hanya senang mendengar khotbah-khotbah kemakmuran. Banyak manusia yang tidak senang dengan khotbah-khotbah perobekan, penyucian, pemurnian. Sementara di akhir zaman, ya, pelayanan Elia akan semakin nyata. Pelayanan apa itu? Elia seorang nabi. Tugas nabi apa? Membongkar semuanya, merobek semuanya, ya. Pelayanan Elia inilah yang akan kita harus dengar di akhir zaman, yang sesungguhnya harus kita terima. Supaya apa? Supaya kita diselidiki apa-apa saja dalam diri kita yang kurang berkenan di hadapan Tuhan. Kita harus siap dibentuk. Kita harus siap ditegur. Karena kitab Amsal mencatat, barang siapa yang tidak mau mendengar teguran, dia adalah orang yang tidak mau bertumbuh, ya. Tapi janganlah kita manusia yang mau ditegur setiap waktu, ya kan? Jangan pula kita ditegur oleh karena kesalahan-kesalahan yang sengaja kita perbuat. Namun terkadang ada kesalahan-kesalahan itu yang tanpa kita sadari, ya. Baik dengan perbuatan, ya, atau dengan perkataan yang tanpa kita sadari kita bercanda membuat orang sudah tersinggung, seperti itu. Kadang kita tidak menyadari, kadang juga keadaan orang sudah sensitif, ya. Nah, jadi kita harus tetap belajar untuk lebih mengenal pribadi Tuhan, ya. Haleluya. Jadi pesan-pesan yang Tuhan berikan tadi ini adalah pesan penting bagi kita, supaya kita melihat pengajar-pengajar di depan kita. Janganlah menjadi manusia yang hanya mau mendengarkan khotbah-khotbah tentang kemakmuran. Ini zamannya pelayanan Elia, perobekan, pemurnian, perobekan. Kita harus siap dirobek, dibentuk. Supaya apa? Kalaupun hari Tuhan tiba dalam hidup kita, ya, kita sudah didapatinya setia, tidak bercacat, tidak bernoda. Karena apa? Kita telah diselidiki. Segala apa yang kurang berkenan dari diri kita telah diselidiki. Makanya sungguh indah, ya, kalau ada peribadatan itu di mana karunia-karunia roh itu dinyatakan, sehingga suara-suara Roh Kudus itu benar-benar nyata kita dengarkan. Untuk apa? Untuk melihat bagaimana keadaan kita saat itu juga di hadapan Tuhan. Jadi kalau satu contoh, hari ini ada pesan Tuhan kepada saudara atau saya sendiri, ya, engkau tidak berkenan di hadapanku, jangan langsung stres. Kalau hari ini pesan itu seperti kita, seperti itu, ya, maka
buat hidupmu supaya esok engkau berkenan di hadapan Tuhan. Karena banyak orang seperti itu, stres. Mereka tidak mengenal ya firman itu saat itu juga. Dan masih bersyukur kita dikoreksi, kita diselidiki ya. Jadi kalau satu contoh hari itu Tuhan katakan engkau tidak berkenan di hadapanku. Wow, memang tamparan yang sangat keras. Tapi buatlah supaya hari ini, esoknya ya hari itu juga ya, di saat setelah Tuhan berfirman, sujud di hadapan Tuhan dan katakan, Tuhan ampuni aku. Jadi perbuatlah apa yang berkenan di hadapan Tuhan, supaya esok atau sampai Tuhan datang kita didapatinya setia, tidak bercacat dan tidak bernoda ya. Nah, jadi penyesat-penyesat ini, siapa sesungguhnya penyesat ini? Mari kita selidiki. Apakah orang-orang yang selama ini ya mengajar saudara atau menuntun saudara katanya kepada firman, namun sesungguhnya mereka adalah penyesat tersebut? Selidikilah dengan apa? Pemahaman kita akan firman Tuhan ya. Ingat, mereka akan datang dengan membawa nama Tuhan. Mereka akan mengakui kalau Tuhan itu sebagai juru selamat ya. Dan Tuhan itu, Yahusua itu adalah Tuhan yang berkuasa. Namun mereka meniadakan atau merubah kekudusan firman Tuhan. Firman Tuhan itu tidak bisa dirubah-rubah ya, tidak bisa. Jadi relakan hatimu, sekecil apapun perintah Tuhan itu ya, ketetapan yang Tuhan berikan, taat saja. Tadi Tuhan katakan, lakukanlah itu semua untuk apa? Untuk kemuliaan Tuhan. Kita melakukan itu bagi Tuhan ya, sebagai tanda, bukti kalau kita itu adalah orang yang telah memberi kita untuk beriman penuh kepada Tuhan. Sebagai bukti kesetiaan dan ketaatan kita kepada Tuhan. Jadi tidak usah berdalih lah. Kalau Tuhan katakan A, lakukan A. Tuhan katakan B, lakukan B. Ya, gak usah berdalih untuk melakukan perintah Tuhan. Karena apa? Perintah Tuhan itu tidak membawa kita kepada kebinasaan, tapi perintah Tuhan membawa kita kepada apa? Hidup yang kekal. Karena melalui perintah itulah kita dilatih. Melalui perintah itulah kita dididik. Melalui perintah itulah kita dituntun untuk menjadi manusia yang disiplin. Untuk menjadi manusia yang benar-benar berkenan di hadapan Tuhan. Ya. Perintah itu tidaklah berat. Tidaklah berat. Ya. Namun terkadang manusialah yang berat untuk melakukannya. Ya, susah. Karena apa? Karena banyak perintah itu bertentangan dengan daging ya. Beberapa waktu lalu ada seseorang berpendapat ya, di saat menyampaikan tentang panggilan ya, panggilan ini adalah perintah Tuhan untuk seseorang. Jadi pertama dia merenungkan, tapi berikutnya dia katakan apa? Kalau perintah Tuhan itu membuat kita damai sejahtera kan, katanya. Nah, waktu saya mendengar panggilan itu, saya tidak damai sejahtera. Jadi dengan kata lain dia menyangkal kalau itu dari Tuhan, ya. Nah, dan ada satu lagi. Ada seorang, karena istrinya luar biasa di dalam Tuhan ya. Jadi istrinya pun luar biasa menyerukan kebenaran, terlebih tentang binatang haram ya. Suaminya bilang, di saat kamu menyampaikan itu kepada orang kan tidak damai sejahtera, katanya, orang kan tidak terima. Nah, jadi dengan kata lain, suaminya ini berpendapat kalau sesuatu itu yang tidak membawa damai sejahtera kepada orang lain, maka itu bukan berasal daripada Tuhan. Nah, mari kita cek. Di saat Tuhan Yahusua memberitakan kebenaran yang sejati kepada umat Israel, apakah mereka damai sejahtera mendengarnya? Ada yang bisa dan berani menjawab? Apakah mereka damai sejahtera? Di saat Tuhan membongkar, di saat Yahusua itu membukakan kebenaran yang sesungguhnya.
umat Israel, ya, umat Tuhan yang mendengarkan, mereka tidak damai sejahtera. Bahkan apa yang mereka lakukan terhadap Tuhan itu sendiri, mereka menyalibkannya, mereka menyeretnya untuk disiksa, untuk disesah, hanya karena kebenaran yang Tuhan telah sampaikan, ya. Jadi jangan saudara berprinsip kalau ada kebenaran yang kita sampaikan, jadi seseorang itu bertentangan sehingga kita mengklaim itu bukan berasal daripada Tuhan. Selidiki, kenapa itu bisa bertentangan? Apakah karena saudara tidak siap atau tidak mau? Apakah karena kedagingan saudara yang sulit saudara lawan? Itu saja, ya. Bangsa Israel pun demikian. Di saat Tuhan menyampaikan kebenaran itu, mereka tidak terima, ya. Hanya karena apa? Kedagingan mereka. Nah, jadi bisa dipahami, ya. Jadi sekali lagi kalau kita berprinsip yang salah seperti tersebut, kalau satu contoh kita sampaikan kebenaran dan orang itu tidak damai sejahtera mendengar kebenaran itu, ya. Dan memang seperti itulah. Akan sangat sulit menemukan orang segitu kita menyampaikan kebenaran dia akan merasa damai sejahtera. Yang ada dia akan ditampar, yang ada dia akan ditelanjangi dengan semua kebenaran itu. Segala kesalahan-kesalahannya akan dia sadari dengan dibongkarnya kebenaran. Apa damai sejahtera? Tidak, ya. Sebab kebenaran-kebenaran yang disampaikan adalah teguran-teguran yang disampaikan kepada seluruh umat manusia. Apakah teguran yang disampaikan kepada seluruh umat manusia akan mendatangkan sukacita? Apakah teguran-teguran itu akan mendatangkan damai sejahtera? Ya. Yang ada, semua itu akan mendatangkan duka cita. Karena kita harus melawan daging ini. Namun kalau kita taat, kalau kita setia, maka semua itu akan mendatangkan apa? Damai sejahtera. Jadi buahnya lah yang damai sejahtera. Di saat kita menyampaikan itu, pertentangan itu akan banyak, pergejolakan itu akan besar. Namun jikalau kita melawan daging dan kita menerima itu kebenaran, maka percaya Tuhan yang akan memberikan kekuatan, sehingga kita akan menemukan damai sejahtera. Jadi buahnya yang damai sejahtera. Jadi stop pemikiran jikalau kita menyampaikan kebenaran, orang lain menolak, sehingga kita mengklaim itu bukan dari Tuhan. Jangan, itu pemikiran yang salah, ya. Waktu saya sampaikan kepada seseorang tersebut, bagaimanakah umat Tuhan? Bagaimana respon mereka di saat Tuhan Yahusua menyampaikan kebenaran itu? Apakah mereka sukacita? Apakah mereka damai sejahtera? Tidak. Yang ada mereka menjadikan Tuhan Yahusua yang sudah menyatakan mujizat di depan mereka, menjadikan dia sebagai musuh. Ada 5.000 yang Tuhan beri makan, ya. Tuhan nyatakan mujizatnya. Namun di manakah ke-5.000 orang tersebut? Di saat Tuhan Yahusua menyampaikan kebenaran, kemana mereka? Siapakah yang mengikut Tuhan? Berapa orang? Hanya 11 orang, itu murid-muridnya. Kenapa 11? Karena 1 Judas, ya. Hanya 11 dari ke-5.000 orang itulah yang tetap mengikut Tuhan di saat dia membongkar, mengungkapkan kebenaran yang sesungguhnya. Yang lain kemana? Yang lain ikut menyesah Tuhan itu sendiri. Yang lain ikut untuk menyalibkan dia, menyerukan untuk dia disalibkan, hanya karena kebenaran yang Tuhan sampaikan sendiri melalui mulutnya, ya. Damai sejahtera enggak mereka mendengar? Tidak. Namun apakah berita yang diberitakan Tuhan itu tidak kebenaran? Kebenaranlah yang diberitakannya, ya. Jadi tidak satu ukuran orang mendengar damai sejahtera sehingga itu berasal daripada Tuhan, ya. Perintah kebenaran itu bahkan sangat sulit diterima oleh manusia, ya. Nah, jadi bagi pemberita kebenaran, bersukacitalah. Engkau yang dicela, engkau yang dianiaya oleh karena kebenaran. Sebab apa? Ya, kita baca dulu. Saya ingat itu kayaknya di Matius, ya, pasal yang ke-5. Berbahagialah dan bersukacitalah engkau yang dianiaya. Oke. Iya.
Matius pasal yang kelima ayat 10. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang mempunyai kerajaan sorga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacitalah dan bergembiralah, karena upahmu besar di sorga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Jadi kalau saudara dicela, saudara dianiaya, ya, oleh karena kebenaran, maka berbahagialah dan bersukacitalah, ya. Puji Tuhan. Dan itu juga yang tidak pernah menyurutkan niatku untuk menyampaikan kebenaran Tuhan, ya, kebenaran firman Tuhan. Jadi kalimat ini atau ayat ini saya pegang. Sekalipun saya difitnahkan segala yang jahat hanya karena kebenaran, saya hanya pandang salib. Di salib itu apa? Dia difitnahkan segala yang jahat hanya karena apa? Kebenaran, ya. Jadi kalau kita mengalami, ingat satu firman lagi, berbahagialah engkau yang masuk dalam penderitaan Hamasiah, ya. Jadi kalau kita bisa masuk ke dalam penderitaannya, ya berbahagialah. Dia kan dianiaya, dia difitnah, dia dihujat, ya, hanya karena kebenaran. Jadi kalau saudara dan saya dihujat, difitnah hanya karena kebenaran, ya, maka berbahagialah. Mazmur 42. Kerinduan kepada Allah. Untuk pemimpin biduan, nyanyian pengajaran Bani Korah. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Air mataku menjadi makananku siang dan malam, karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana Allahmu? Inilah yang hendak ku ingat, sementara jiwaku gundah gulana. Bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah, dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur, dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Jiwaku tertekan dalam diriku, sebab itu aku teringat kepadamu dari tanah sungai Yordan dan pegunungan Hermon, dari gunung Mizar. Samudra raya berpanggil-panggilan dengan deru air terjunmu. Segala gelora dan gelombangmu bergulung melingkupi aku. Tuhan memerintahkan kasih setianya pada siang hari, dan pada malam hari aku menyanyikan nyanyian, suatu doa kepada Allah kehidupanku. Aku berkata kepada Allah, gunung batuku, mengapa engkau melupakan aku? Mengapa aku harus hidup berkabung di bawah impitan musuh? Seperti tikaman maut ke dalam tulangku, lawanku mencela aku, sambil berkata kepadaku sepanjang hari, di mana Allahmu? Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Mazmur 43. Berilah keadilan kepadaku, ya Allah, dan perjuangkanlah perkaraku terhadap kaum yang tidak saleh. Luputkanlah aku dari orang penipu dan orang curang, sebab Engkaulah Allah tempat pengungsianku. Mengapa Engkau membuang aku? Mengapa aku harus hidup berkabung di bawah impitan musuh? Suruhlah terangmu dan kesetiaanmu datang, supaya aku dituntun dan dibawa ke gunungmu yang kudus dan ke tempat kediamanmu. Maka aku dapat pergi ke mezbah Allah, menghadap Allah yang adalah sukacitaku dan kegembiraanku, dan bersyukur kepadamu dengan kecapi, ya Allah, ya Allahku.
Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Mazmur 44. Jeritan bangsa yang tertindas. Untuk pemimpin biduan dari Bani Korah, nyanyian pengajaran. Ya Allah, dengan telinga kami sendiri telah kami dengar, nenek moyang kami telah menceritakan kepada kami perbuatan yang telah kau lakukan pada zaman mereka, pada zaman purbakala. Engkau sendiri dengan tanganmu telah menghalau bangsa-bangsa, tetapi mereka ini kau biarkan bertumbuh. Suku-suku bangsa telah kau celakakan, tetapi mereka ini kau biarkan berkembang. Sebab bukan dengan pedang mereka menduduki negeri, bukan lengan mereka yang memberikan mereka kemenangan, melainkan tangan kananmu dan lenganmu dan cahaya wajahmu, sebab engkau berkenan kepada mereka. Engkaulah Rajaku dan Allahku, yang memerintahkan kemenangan bagi Yakub. Dengan engkaulah kami menanduk para lawan kami. Dengan namamulah kami menginjak-injak orang-orang yang bangkit menyerang kami. Sebab bukan kepada panahku aku percaya, dan pedangku pun tidak memberi aku kemenangan. Tetapi engkaulah yang memberi kami kemenangan terhadap para lawan kami, dan orang-orang yang membenci kami kau beri malu. Karena Allah, kami nyanyikan puji-pujian sepanjang hari, dan bagi namamu kami mengucapkan syukur selama-lamanya. Namun engkau telah membuang kami dan membiarkan kami kena umpat. Engkau tidak maju bersama-sama dengan bala tentara kami. Engkau membuat kami mundur daripada lawan kami, dan orang-orang yang membenci kami mengadakan perampokan. Engkau menyerahkan kami sebagai domba sembelihan, dan menyerakkan kami di antara bangsa-bangsa. Engkau menjual umatmu dengan cuma-cuma, dan tidak mengambil keuntungan apa-apa dari penjualan itu. Engkau membuat kami menjadi celah bagi tetangga-tetangga kami, menjadi olok-olok dan cemooh bagi orang-orang sekeliling kami. Engkau membuat kami menjadi sindiran di antara bangsa-bangsa, menyebabkan suku-suku bangsa menggeleng-geleng kepala. Sepanjang hari aku dihadapkan dengan nodaku, dan malu menyelimuti mukaku, karena kata-kata orang yang mencela dan menista di hadapan musuh dan pendendam. Semuanya ini telah menimpa kami, tetapi kami tidak melupakan Engkau dan tidak mengkhianati perjanjian-Mu. Hati kami tidak membangkang, dan langkah kami tidak menyimpang dari jalan-Mu, walaupun Engkau telah meremukkan kami di tempat serigala dan menyelimuti kami dengan kekelaman. Seandainya kami melupakan nama Allah kami dan menadahkan tangan kami kepada Allah lain, masakan Allah tidak akan menyelidikinya, karena Ia mengetahui rahasia hati. Oleh karena Engkau, kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Terjagalah, mengapa Engkau tidur, ya Tuhan? Bangunlah, janganlah membuang kami terus-menerus. Mengapa Engkau menyembunyikan wajah-Mu dan melupakan penindasan dan impitan terhadap kami? Sebab jiwa kami tertanam dalam debu, tubuh kami terhampar di tanah. Bersiaplah menolong kami, bebaskanlah kami karena kasih setia-Mu. Mazmur 45. Nyanyian pada waktu pernikahan raja. Untuk pemimpin biduan, menurut lagu Bunga Bakung. Dari Bani Korah, nyanyian pengajaran, nyanyian kasih. Hatiku meluap dengan kata-kata indah. Aku hendak menyampaikan sajakku kepada raja. Lidahku ialah pena seorang juru tulis yang mahir. Engkau yang terelok di antara anak-anak manusia, kemurahan tercurah pada bibirmu. Sebab itu Allah telah memberkati engkau untuk selama-lamanya. Ikatlah pedangmu pada pinggang, hai pahlawan, dalam keagunganmu dan semarakmu.
Dalam semarakmu itu, majulah demi kebenaran, peri kemanusiaan dan keadilan. Biarlah tangan kananmu mengajarkan engkau perbuatan-perbuatan yang dahsyat. Anak-anak panahmu tajam, menembus jantung musuh raja. Bangsa-bangsa jatuh di bawah kakimu. Tahtamu kepunyaan Allah, tetap untuk seterusnya dan selamanya, dan tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran. Engkau mencintai keadilan dan membenci kefasikan. Sebab itu Allah, Allahmu, telah mengurapi engkau dengan minyak sebagai tanda kesukaan, melebihi teman-teman sekutumu. Segala pakaianmu berbau mur, gaharu, dan cendana. Dari istana gading permainan kecapi menyukakan engkau. Di antara mereka yang disayangi terdapat putri-putri raja. Di sebelah kananmu berdiri permaisuri berpakaian emas dari Ofir. Dengarlah, hai putri, lihatlah dan sendengkanlah telingamu. Lupakanlah bangsamu dan seisi rumah ayahmu. Biarlah raja menjadi gairah karena keelokanmu, sebab dialah Tuanmu. Sujudlah kepadanya. Putri Tirus datang dengan pemberian-pemberian. Orang-orang kaya di antara rakyat akan mengambil muka kepadamu. Keindahan belaka putri raja itu di dalam. Pakaiannya berpakankan emas. Dengan pakaian bersulam berwarna-warna, ia dibawa kepada raja. Anak-anak dara mengikutinya, yakni teman-temannya yang didatangkan untuk dia. Dengan sukacita dan sorak-sorai mereka dibawa. Mereka masuk ke dalam istana raja. Para bapa leluhurmu hendaknya diganti oleh anak-anakmu nanti. Engkau akan mengangkat mereka menjadi pembesar di seluruh bumi. Aku mau memasyurkan namamu turun-temurun. Sebab itu, bangsa-bangsa akan bersyukur kepadamu untuk seterusnya dan selamanya. Mana Sorgawi.